Shalom, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, baik yang bersama-sama dengan saya di ruang Zoom pada saat siang hari ini, maupun saudara yang ada bersama-sama dengan kita di live streaming Facebook ataupun di siaran recorded atau tunda di YouTube. Ya, saudara-saudara, kita semua yang ada dalam aktivitas kita saat ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, di dalam dunia kerja kita, tentu kita membutuhkan sesuatu yang lebih lagi besar daripada apa yang kita pikirkan. Amin, saudara. Itu yang dari Tuhan yang akan memperlengkapi kita sehingga di dalam kegiatan, pekerjaan kita, bisnis kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu kegiatan kerohanian sekalipun, ya ada firman Tuhan yang meneguhkan kita sehingga apa yang kita perbuat adalah sesuatu yang benar dan kita akan hidup di dalam kehendaknya yang penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Nah, saudara terkasih, kita akan diberkati oleh Tuhan lewat hambanya, yaitu Bapak Pendeta Yeskiel Dodi, yang akan menyampaikan tema firman Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wow, haleluya. Dan sebentar nanti ada Ibu Rofika Simanjuntak yang akan memimpin kita memuji menyembah Tuhan. Ya, kita percaya kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Ya, dan saudara-saudara, doa pembuka akan dipimpin oleh Kakak Evangelis Esther Monica. Saudara terkasih, ya doa-doa dibuka, ya pokok doa silakan saudara masukkan ke fasilitas yang ada di sana, atau di komentar, atau di ruang yang ada sesuai dengan Anda, apakah di Facebook atau di YouTube. Nanti kita akan membaca dan membawa dalam doa syafaat di bagian akhir daripada Friday Service 40 Minute ini. Ya, baik saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Ya, kita berdoa. Ya, dipersilakan Kakak Evangelis Esther Monica berdoa membuka ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai detik ini Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah Friday Service Tuhan. Biarlah ya Bapak, semua Tuhan yang hadir dalam ibadah Friday Service ini, baik onsite maupun online Tuhan, juga yang di Facebook Tuhan, biarlah semua mendapatkan berkat yang sama tanpa terkecuali ya Bapak. Dan biarlah ibadah Friday Service for Community ini Tuhan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menjadi saluran berkat melalui puji-pujian Tuhan. Juga hamba-Mu yang sebentar akan menjadi saluran berkat lewat firman-Mu ya Bapak. Dan terlebih Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membagikan informasi-informasi Tuhan, pengumuman Tuhan, memberkati mereka semua tanpa terkecuali Tuhan, memberkati orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan pada Friday Service 40 Minute hari ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami Tuhan yang jauh dari kata sempurna Tuhan, tapi kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melayani Kau. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Shalom. Ya, saudara-saudara seiman kita. Shalom. Jadi hari ini shalom semuanya juga lewat Zoom. Mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan di hari Jumat yang agung ini. Kita bersuka cita. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan selalu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan pelindung ibu dan Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu tanpa seuji Tuhan Tuhan tetap ada. Sampai selamanya ku telah Tuhan percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu setelah akan terjadi tanpa seuji tanpa terizin. Peliharaku seumur hidupku. Dia memeliharaku tanpa peliharaku seumur hidupku. Mengatakanku dan peliharaku
dalam hidupku, terima kasih Yesus. Berputarlah nama Yesus. Tanpa seizin doa Ya Allah, ya Allah, inilah puji-pujian kami di hari yang baik ini, di hari Jumat Agung ini Tuhan. Dan kami sudah berdoa menyembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ya Allah ya Allah, dari awal hingga akhir ke dalam tangan ini. Dan kami percaya Engkau ada bersama kami hari ini, berkumpul bersama-sama dengan kami. Karena kami ingin memuliakan nama-Mu dan ingin mendengarkan firman kebenaran. Ya Allah, ya Allah, inilah doa kami. Kami mengucap syukur atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, jalan kebenaran dan hidup bagi kami yang percaya. Katakan, Amin. Ya, kepada hambanya, Bapak Pendeta Yeskiel Lodi, persilakan waktu dan kesempatannya. Mikrofonnya diaktifkan Pak Rudi. Ya, puji Tuhan, sorry, ada gangguan sedikit. Baik, puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa untuk butuh pengurapan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kami. Kami butuh pengurapan dari Engkau untuk membawa kami diberikan hikmat, sehingga kami mengerti dan mengenal firman Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman. Segala kuasa apapun yang mengganggu kami ketika kami berfokus kepada firman Tuhan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara Roh Kudus, karena kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Damai sejahtera menyertai setiap kita. Pemirsa, pendengar, Friday Service, 40 minutes. Puji Tuhan.
Baik, seperti apa yang sudah disampaikan tadi, tema kita hari ini adalah waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita melihat kondisi, ya, keadaan kita saat ini memang kondisi semua orang berkata tidak enak, tidak baik. Tetapi sebagai orang-orang percaya, kita tetap berkata hari-hari yang kita lalui adalah hari yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap orang yang percaya dan mengandalkan kehidupannya kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita lihat kondisi sekarang, banyak dunia kerja. Kalau kita bicara tentang dunia kerja, banyak yang mengalami PHK. Yang bekerja pun banyak yang mengalami tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena mungkin mendapatkan multitasking dalam bekerja atau mempunyai jabatan atau tugas dan tanggung jawab lebih dari satu. Tetapi sekali lagi bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka semuanya ini kita akan lalui dengan enjoy, kita lalui dengan sukacita karena berkat Tuhan. Karena kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Mungkin sebelum COVID yang lalu, banyak ya dunia karyawan, dunia pengusaha, ini lebih mengalami bagaimana bekerja, berusaha itu lebih enak dibanding masa sekarang. Lebih sulit. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja. Ya, Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala apapun yang kita lakukan ketika kita mengandalkan Tuhan. Baik, kita akan baca dulu dalam Kolose pasal 3 ayatnya ke-23 dan 24. Silakan, mungkin ada satu yang bisa membacakan atau kita baca bersama-sama. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama. Apa juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, kalau saya coba perbandingkan dengan Alkitab saya, dengan bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya seperti ini, ayat 23. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, sekali lagi, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Dan yang kedua, dan bukan hanya manusia. Yang ke-24, ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini bagi setiap kita, ya pendengar pemirsa dari Friday Service, apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kita, baik sebagai pekerja, sebagai pengusaha, seperti yang Paulus sarankan kepada jemaat di Kolose. Mungkin kondisi Kolose pada waktu itu sama dengan kondisi saat ini. Susah mencari pekerjaan, yang sedang bekerja was-was untuk di PHK, kemudian yang bekerja juga sangat mengalami tekanan dengan tugasnya masing-masing. Tetapi ada 2 poin yang Paulus sarankan, Paulus nasihatkan kepada setiap kita yang ada di dalam streaming kita, dalam Zoom ini. Yang pertama adalah bahwa apapun yang Tuhan berikan pekerjaan kepada kita, itu kita harus syukuri. Kenapa? Karena sekali lagi, seperti tema kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika kita menunggu untuk mendapatkan pekerjaan, dan kemudian Tuhan berikan pekerjaan.
Nah, sehingga apa yang Tuhan berikan itu adalah bagian dari waktu Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Apapun pekerjaan kita. Bagi setiap pengusaha, apapun yang Tuhan berikan di dalam berusaha, mungkin dari pengusaha kecil, mungkin hanya sebatas warung, sampai kepada pengusaha yang besar. Poin yang pertama, kita harus mengucap syukur bahwa apapun yang Tuhan berikan itu adalah dari Tuhan. Karena yang Tuhan berikan itu adalah tanda kasih Tuhan bagi setiap kita yang mengandalkan kasih Tuhan, yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Poin yang kedua adalah hendaklah setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Tidak dengan setengah hati, tidak dengan mengeluh, tetapi kita kerjakan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi berkata ayat 23 bahwa yang kita layani bukan manusia. Tetapi yang kita layani adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapapun kita, apakah karyawan, apakah pengusaha, apakah hamba Tuhan, yuk mari kita kerjakan tugas kita ini selayaknya kita melayani Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, dengan memberikan pertanggungjawaban setiap apapun yang kita kerjakan. Nah, poin yang ketiga, berbicara bahwa setiap kita yang mengerjakan tugas kita dengan sesungguhnya, dengan sepenuh hati, upah yang kita terima bukan dari bos kita. Upah yang kita terima itu bukan dari mungkin atasan kita. Upah yang kita terima itu mungkin bukan dari perusahaan kita. Tetapi ingat bahwa upah yang kita terima adalah dari Tuhan. Saya bacakan ulang ayat 24 bagian A. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak pernah puas dengan apa yang kita terima, maka kita akan mencari-cari. Ya mungkin kalau dengan kondisi-kondisi terpaksa, ada yang tidak halal dihalalkan. Sehingga ini yang akan memanipulasi kondisi kerja kita. Makanya kalau kita bekerja, kita berusaha, kita harus ingat bahwa majikan kita, Tuhan kita, bos kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bukan manusia. Sehingga effort, kinerja yang kita berikan adalah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu yang Tuhan berikan pasti yang terbaik. Mungkin saat ini yang tidak mempunyai pekerjaan, tetap andalkan Tuhan dan saya yakin dan pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Dan ketika Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan pekerjaan, memberikan tempat usaha, syukuri, nikmati bahwa itu pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan. Walaupun mungkin dari kecil. Ya, sehingga apapun yang sudah Tuhan sediakan itu dapat kita memberikan hasil yang terbaik. Ya, sebelum saya tutup, saya sedikit bersaksi. Saya mulai bekerja tahun 93 di Astra Internasional sebagai sales. Waktu itu gaji saya cuma Rp385.000. 93 gaji dengan Rp385.000. Mungkin sebagai seseorang sales waktu itu, ya memang saya dulu sama melakukan mengeluh. 385.000 apakah cukup menghidupi, walaupun waktu itu saya masih single. Tetapi dari tahun 93 sampai saya full time menjadi hamba Tuhan, mulai tahun 2019 dan full aktif dari tahun 2021, saya mulai memperbandingkan. Kenapa? Dari 385.000, kemudian naik, ternyata tetap tidak puas.
Nah, inilah manusia. Semakin diberi kenaikan, nggak puas juga. Tetapi ketika menjadi hamba Tuhan full time saat ini, apa yang Tuhan berikan itu ya cukup, ya puas. Kalau kemarin-kemarin waktu bekerja nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Nah, kesimpulan hari ini, bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, sekali lagi sebagai karyawan, sebagai pengusaha, apalagi sebagai hamba Tuhan. Mari nikmati apa yang Tuhan berikan itu kepada kita. Dan 3 poin tadi yang Rasul Paulus sarankan, himbaukan kepada jemaat Kolose. Yang pertama, bahwa ingat apa yang sudah diberikan itu adalah dari Tuhan, adalah milik Tuhan. Yang kedua, bahwa setiap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah kita akan menerima upah. Ya, upah yang diberikan mungkin beda-beda ya antara kita. Mungkin hanya 1 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta. Tetapi sekali lagi syukuri bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Baik, puji Tuhan. Saya tidak memperpanjang renungan kita, sehingga kita harus tetap tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum saya tutup dalam doa, mari kita angkat satu pujian dulu. Ya, sesuai dengan tema khotbah kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Arahkan tangan kanan Anda di dada Anda. Saya akan berdoa. Kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang menandakan bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap kami yang saat ini belum memiliki pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap kita yang tidak memiliki pekerjaan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi setiap karyawan, pengusaha, hamba Tuhan yang saat ini sedang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Tuhan terjadi bagi setiap kita untuk kita memberikan effort yang terbaik. Kita memberikan pertanggungjawaban setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi rema dalam hidup kami, menuntun kami hari demi hari. Sehingga apapun yang kami kerjakan, senantiasa menyukakan hati Bapa di surga dalam Yesus Kristus. Sehingga kami akan mendapatkan upah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Iya, pujilah Tuhan. Terima kasih kepada hambanya. Telah menjadi seorang berkat dari Tuhan kepada kita. Firman Tuhan
Tuhan, ya Allah penyertaan Yesus di memberkati. Ya, saudara-saudara, kita akan mendengar pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yani dan dibantu oleh Bapak Rasulullah di multimedia. Silakan. Salam Bapak Ibu semuanya. Halo. Akan mendengarkan pengumuman dari Terang Eklesia Ministry, di antaranya pertama, Friday Service 40 menit seperti saat ini sampai bertemu lagi di Jumat ke depan. Yang kedua, dibuka pendaftaran sekolah misi Terang Eklesia yang beroleh sertifikat teologi atau evangelis. Masa pembelajarannya selama 1 tahun yang diadakan secara online. Bebas biaya pendaftaran. Bebas biaya pembelajaran. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi WA 0813 981 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis, Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA 0813 981 98063. Yang keempat, bila Bapak Ibu ingin didoakan, dipersilakan mengirim pokok-pokok doa ke nomor WA 0813 981 98063 untuk didoakan oleh tim doa dan tim pemulihan Terang Eklesia Ministry. Juga Bapak Ibu boleh menyampaikan di akun Facebook Pak Ferdinand Huta Barat Terang Eklesia dengan nomor WA 087838477536. 087838477536. Yang kelima, bila Bapak Ibu dan saudara-saudari yang mau menabur di ladang Tuhan, boleh mengirimkan ke rekening BCA 3422647837. 3422647837 atas nama Pak Ferdinand Huta Barat. Dan bukti pengiriman Bapak Ibu kirim ke nomor WA 0813 981 98063. Demikianlah pengumuman ini. Semua kegiatan ini dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Kiranya apa yang sudah dicanangkan dalam kegiatan Terang Eklesia Ministry ya ada dalam perkenanan Tuhan. Ya baik saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Andri Lukman Toko. Ya, kiranya di dalam kondisi hari-hari ini ya baik lingkungan kita yang kita mengetahui bahwa dunia kerja banyak gangguan ya baik oleh bencana, banjir dan lain-lain. Banyak orang-orang yang terganggu pekerjaannya, bahkan kehilangan bisnisnya, mungkin bisnis kecil dan sedang atau besar. Ya, kita juga mendoakan juga ya bahkan di Indonesia dalam kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah yang tentu adalah kebijakan yang baik ya, walaupun ada efek yaitu perusahaan-perusahaan yang terganggu ya di dalam bisnisnya ya kita mendoakan. Dan juga tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang karyawan besar juga ada yang pilot sehingga puluhan ribu ya karyawan itu di PHK. Ya, saudara, dan juga di dalam global dunia juga ada hal-hal yang terjadi ya saudara, apakah itu kebakaran atau di Los Angeles atau dalam peperangan ya, biarlah kita pun mendoakan dalam dunia keseharian kerja mereka.
Ya, dan juga hal lain akan didoakan, ya. Dan setelah itu akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Saud Simamora. Ya baik, sebelum Pak Saud Simamora, kita persilakan Pak Andri Lumantoko. Baik, salam semuanya. Kita akan berdoa syafaat pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menuntun kami di Free Day Service 14 Minute Tuhan. Menjadi berkat buat kami semua untuk kami mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami lewat pekerjaan-pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus buka jalan buat anak-anak Tuhan yang saat ini Tuhan bergumul, berdoa untuk mencari pekerjaan. Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Kiranya Tuhan juga akan menolong juga Tuhan orang-orang yang saat ini bergumul, yang mengalami bencana alam, banjir di mana-mana Tuhan, maupun global warming Tuhan. Kiranya Tuhan jamah cuaca, kondisi, laut, udara, dan sekitarnya Tuhan. Kiranya kemuliaan-Mu boleh Engkau nyatakan supaya Tuhan Indonesia ini semakin hari semakin dipulihkan. Kami saat ini berdoa juga Tuhan untuk program pelayanan terang Eklesia Ministry Tuhan. Untuk ke lembaga pemasyarakatan, untuk pemuritan, pembinaan, supaya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Roh Kudus dan mengalami pertobatan. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang Tuhan sudah utus untuk melayani di permasyarakatan lembaga permasyarakatan Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Bapa. Ada kuasa Roh Kudus Tuhan menjamah setiap orang-orang yang dilayani Tuhan. Kuasa-Mu boleh bekerja, membawa transformasi Tuhan dalam pertobatan ya Bapa. Pengenalan akan Tuhan, semakin hari mereka akan semakin rasakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk program pelayanan terang Eklesia Ministry, untuk misi Semarang Bersinar di Desa Ngaduman, Dusun Gedong, Dusun Lilo, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, di lereng Gunung Merbabu sudah berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Banyak hal-hal yang dialami Tuhan, yaitu kuasa-Mu bekerja begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan akan ada satu terobosan demi terobosan Tuhan. Untuk setiap jiwa-jiwa akan dimenangkan. Jiwa-jiwa akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa mengalami satu hal Tuhan. Untuk roh mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dan berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk rencana ke Tasik tanggal 10 sampai tanggal 13 April Tuhan, di lokasi Dusun Kalaksanan, Kabupaten Tasikmalaya, dan juga Tuhan di daerah Sumatera Utara Tuhan, di Medan, Kebajane, Cinabung, Pulau Siantar Tuhan. Dan yang keempat ke Dusun Kelaksan, Tasikmalaya Tuhan. Tuhan kiranya program-program yang ada nih Tuhan, terus Engkau sertai. Biarlah orang-orang yang mempunyai misi dan visi ini Tuhan, tujuannya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang boleh dapat diselamatkan. Engkau sendiri hadir Tuhan lewat urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan saat mereka semua dilayani, semua boleh merasakan hadirat Tuhan dan mengalami satu perubahan demi perubahan dalam hidup, akan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk program pelayanan terang Eklesia Ministry Tuhan, doa pagi jam 4 pagi Tuhan sampai jam 5. Tuhan Kau berkati setiap orang-orang yang rindu berjumpa dengan Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan apa yang mereka sudah perbuat dari hati yang penuh dengan kerinduan Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan yang sudah ikut acara doa pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa dan negara kami dilewat oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, mengalami keadilan, kemakmuran, ekonomi, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Macet. Zoom-nya. Zoom-nya macet. Kiranya Tuhan Kau terus Tuhan memantau setiap generasi-generasi yang sudah ada Tuhan, baik di pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk presiden kami Prabowo Subianto, kami berdoa untuk wakil presiden kami, biarlah Tuhan Kau terus Tuhan memberikan satu tanggung jawab kepemimpinan yang luar biasa dalam kinerja Tuhan, untuk takut akan Tuhan, melakukan dengan setia,
untuk bagi rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk para menteri yang ada, DPR, MPR, dan juga kabinet-kabinet yang bekerja Tuhan. Kiranya Engkau tolong setiap program-program yang sudah disusun Tuhan boleh dilaksanakan dengan baik untuk bangsa kami Indonesia, untuk rakyat kami Tuhan. Penuh dengan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri Tuhan. Tuhan, bila yang Kau lawat hati mereka Tuhan, untuk mereka boleh bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Tuhan. Jauhkan daripada hal-hal yang bukan datangnya daripada Tuhan. Segala terorisme maupun nepotisme, semuanya boleh diberantas Tuhan. Narkoba-narkoba boleh ditangkap Tuhan. Mereka boleh mendapatkan satu efek jerah supaya mereka boleh dapat mengalami satu pertobatan. Tuhan, campur tangan-Mu buat bangsa kami Indonesia, kami rindukan. Supaya bangsa kami Tuhan mengalami satu pemulihan demi pemulihan. Supaya Tuhan hidup kami semua aman, mengalami kesejahteraan di dalam bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang kudus-Mu, gereja-gereja, para pemimpin-pemimpin rohani Tuhan. Tuhan, kiranya mereka Engkau tolong, mereka Engkau berkati, biarlah mereka mempunyai misi dan visi Tuhan ke depan, yaitu untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk pemulihan jiwa-jiwa, untuk pertobatan jiwa-jiwa. Mereka bukan mencari hidup, tapi memberi hidup. Biarlah hidupannya Tuhan menjadi berkat, menjadi contoh dan teladan Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang dilayani. Kami percaya Tuhan, motivasi yang benar itu akan tumbuh Tuhan. Di akhir zaman ini gereja-Mu akan bangkit, gereja-Mu akan dipulihkan, gereja-Mu akan mengalami satu transformasi Tuhan. Anak-anak yang saat ini, yang generasi-generasi muda, Tuhan juga pakai. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi dari apa yang sudah ada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, segala perlindungan, penyertaan buat orang-orang kudus-Mu Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Untuk mereka mempunyai visi dan misi yang penuh dengan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa sembahyang kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih dan puji syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu. Kalau Engkau terus tetap menyertai kami hingga sampai pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan atau menyantap makanan rohani. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk kembali bekerja Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan kami, baik karyawan-karyawan yang di kantor maupun karyawan-karyawan yang di luar kantor. Ataupun Tuhan Kau berkati mereka. Tuhan Kau pimpin mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Engkau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau berdoa apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, baik seluruh karyawan yang ada di YouTube maupun di Facebook dan juga di Zoom ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada kamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengangkatkan tangan kita kepada Tuhan, menerima berkat-berkat dan janji-janjinya yang diberikannya sepanjang satu hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat bekerja bagi karyawan-karyawati. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Berkati semuanya. Shalom. Semuanya. Kanan dulu. Mau cari apa yang bisa ditelan? Pak Mamat. Pak Mamat. Shalom Manado, Pak Franky, Manado. Pak Franky. Boleh tampakkan wajahnya. Waduh, apa kabar itu Pak Franky? Baik-baik. Pak Franky Mekar. Sedikit banyak. Oh mau kah?